Ya, nampaknya sudah semua sudah masuk nggih di Zoom meeting ini. Baik, terima kasih. Saya mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pagi ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah Ibu Alhamdulillah sehat. sehat, Oke, Bu. Sehat, Bu. semangat. Alhamdulillah. Semangat Bu. Iya, harus semangat ya. Ini masih di awal kegiatan pembelajaran Latsar. Nggih, ini untuk atas nama siapa nih? Pak Bapak atau Ibu ini ya? Rahma Purnamasari, Ibu ya. Oh iya, nggih baik sudah di tempat. Nggih baik Bapak Ibu, selamat bergabung nggih di keluarga besar Kementerian Agama. Eh, Bapak Ibu calon pegawai negeri sipil pada kesempatan pagi ini, gitu, nggih. Ini adalah hari yang kedua nih Bapak Ibu mengikuti kegiatan distance learning, yaitu sinkronus melalui Zoom meeting di agenda satu. Nggih. Jadi hari ini Bapak Ibu sudah memulai di mata latihan inti. eh, Sebelum kemarin, nggih, kemarin Bapak Ibu menerima materi dinamika kelompok dan juga beberapa materi kebijakan ya. Saat ini Bapak Ibu sudah di mata pelatihan inti yaitu di agenda satu gitu, nggih. Nah, boleh kita review sebentar Bapak Ibu. Ini kan Bapak Ibu sudah mengikuti via MOC gitu nggih Bapak Ibu nggih. Di MOC itu kan Bapak Ibu sudah mendownload nggih modul-modul. Betul Bapak Ibu? Modul berapa saja Bapak Ibu di agenda satu saat mengikuti MOC ada yang masih ingat? Kita review kembali Bapak Ibu. Ada berapa modul yang sudah Bapak Ibu download di agenda satu? Halo? Ya, bisa dibuka-buka lagi. Ada berapa modul Bapak Ibu di agenda satu? Ada berapa? Satu, dua, tiga? Ada tiga, Ibu. Iya, ada tiga ya. Jadi Bapak Ibu di agenda satu ya, ending kita adalah Bapak Ibu memiliki pembekalan tentang apa? Sikap perilaku bela negara. Ya, jadi itu adalah ending dari eh, materi mata pelatihan di agenda satu. Kemudian di agenda satu kita review ulang Bapak Ibu dari MOC ya. Ada tiga modul ya. Jadi di agenda satu ini ada tiga modul atau ada tiga mata pelatihan. Modul yang pertama atau mata pelatihan yang pertama tentang apa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Boleh. Wawasan kebangsaan Ya, wawasan kebangsaan dan nilai. dan nilai-nilai bela negara. Ya, jadi modul yang sudah Bapak Ibu download, sudah Bapak Ibu baca, sudah Bapak Ibu pahami konsep dan teorinya pada kesempatan pagi hari ini akan kita review Bapak Ibu. Kita ingat kembali, kita ulang kembali nilai-nilai apa yang harus Bapak Ibu di kesempatan ini adalah nanti Bapak Ibu mengimplementasikan, menerapkan gitu ya teori-teori, konsep-konsep pemahaman yang sudah Bapak Ibu baca dari modul. Kemudian di modul yang kedua, kalau boleh saya tahu tentang apa Bapak Ibu di mata pelatihan yang kedua? Analisis isu kontemporer, Iya, Bu. tentang analisis isu-isu kontemporer. Kemudian di modul yang ketiga atau di mata pelatihan yang ketiga, tentang apa Bapak Ibu? Kesiapsiagaan bela negara Ibu. Nah, kesiapsiagaan bela negara ya, kesiapsiagaan bela negara ini terkait dengan kesehatan jasmani dan mental ya, Bapak Ibu. Mungkin saat di overview juga disampaikan nggih oleh panitia bahwa Bapak Ibu ada tugas untuk membuat jurnal mingguan ya terkait aktivitas fisik dan eh, kesehatan jasmani. Nggih, baik Bapak Ibu, sebelumnya nggih saya tadi sudah secara singkat dikenalkan oleh Mas Kowi gitu nggih. Nama saya Rizka Nurfitria, kemudian sebagai Widya Iswara gitu kan di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Sama seperti Bapak Ibu, saya juga mengawali karir sebagai dimulai dari calon pegawai negeri sipil nggih di Balai Diklat Keagamaan Semarang pada tahun 2008 gitu nggih. Kemudian
eh, menjadi Wigaiswara sejak tahun 2018. Nggih, baik Bapak Ibu ada pepatah gitu nggih, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Saya juga sudah memperkenalkan diri, saya ingin Bapak Ibu juga memperkenalkan diri secara singkat saja Bapak Ibu. Nanti bisa sebutkan nama, kemudian tempat tugas dan jabatan. Ya. Baik, dimulai ini yang nampak di layar saya ada Pak Aulia Adi Handita. Monggo bisa memperkenalkan diri secara singkat. Izin memperkenalkan diri langsung saja. Nama saya Aulia Ade Handita, biasa dipanggil Handi. Oh, dipakai Eh, ini. ya, eh, saya di satkernya di Man 1 Banyumas sebagai guru bahasa Arab. Oh, baik, sebagai guru bahasa Arab. Oke, terima kasih. Berikutnya ada Pak Vicky Aziz. Monggo Pak Vicky Aziz. Terima kasih, mohon izin. Ya, halo Pak Vicky Aziz. Halo, Ya, monggo bisa memperkenalkan diri secara singkat. mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Vicky Aziz. Satuan kerjanya di Min 3 Demak. Saya sebagai Sebagai guru Al-Quran Hadis. guru mapel ya. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya Pak Bu Rahma Purnamasari. Ya, Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, nama saya Rahma Purnamasari. Saya satuan kerjanya di FKUIN Wali Songo. Saya sebagai dosen asisten ahli eh, akan mengajar bidang THT PKL. Oke. Baik, terima kasih. Berarti di Fakultas Kedokteran ya, Bu ya? Betul. Oh iya, yang mulai tahun ini ya, sudah mulai Ya, membuka. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya ada Bu Hidayatun Murtafiah, monggo Bu. Oke, ya, terima kasih Ibu Rizka. Sudah terdengar nggih suara Oke, saya? sudah jelas. Nggih. Ya, ya, Bapak Ibu izin memperkenalkan diri. Nama saya Hidayatun Murtafiah, bisa dipanggil Hida. Kemudian satuan kerja saya di KUA Kapanewon Girimulyo, Oke. Kabupaten Kulon Progo sebagai penyuluh agama Islam. Oke, baik, Nggih. terima kasih. Berikutnya ada Pak Hasim Ashari, monggo silahkan. Terima kasih untuk waktunya, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Simas Sari. Untuk penempatannya di KUA Kecamatan Tegal Barat. Untuk formasinya penghulu ahli pertama. Penghulu, oke, baik, terima kasih. Oke, berikutnya ini ada Bu Istihatul Jannah. Ya, monggo Bu. Oke, maaf Bu, suaranya belum terdengar. Mungkin ada kendala teknis audionya. Oke, monggo nanti jika terkendala teknis bisa chat di ruang Zoom meeting saja, nggih. Nanti memperkenalkan dari mana, kemudian jabatannya apa. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu yang belum ada Pak Hanifuddin. Monggo Pak. Baik, terima kasih Bu Rizka. Izin perkenalkan, nama saya Hanifuddin, untuk panggilannya Hanif, penempatan di kantor Kementerian Kabupaten Banyumas, untuk unit tugasnya di KUA Kecamatan Purwokerto Barat sebagai penyuluh agama ahli pertama, Oke, penyuluh agama Islam. oke, nyuluh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya ada Pak Bayu Aji Nugroho. Ya, 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 terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Bayu Aji Nugroho. Untuk satuan kerjanya di KUA Kecamatan Jepara sebagai penghulu ahli pertama. baik, sebagai penghulu, terima kasih. Berikutnya, dan yang belum. Pak Hozi Fikri. Monggo Pak. Oke, terima kasih Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Gozi Zikri Robbani, panggilannya Gozi, saat kerja di MAN 1 Rembang sebagai guru TIK ahli pertama. Oke, guru Terima ya. kasih. Baik. Oke. Kemudian berikutnya Pak Hidayatullah. Baik, terima kasih Ibu Rizka. Perkenalkan, saya Hidayatullah, biasa dipanggil Dayat. Untuk tempat tugas saya di KUA Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap sebagai penghulu ahli pertama. Oke, baik, sebagai penghulu. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masih. Oke, monggo untuk Bu Istihatul sudah bisa untuk audionya. Coba dicek dulu, Bu. Ya, monggo Bu Istihatul Jana. Kalau masih terkendala audio, nanti bisa chat saja via Zoom, di chat Zoom. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu yang belum? Sudah, nggih? Baik, sudah semuanya. Oh iya, ini masih ada, sudah semua, nggih, Bapak Ibu. Nggih. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk sesi perkenalannya gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan sering di kelompok dua ini, nggih, karena kita banyak materi yang disampaikan per kelompok ya. Nanti akan lebih saling mengenal, nggih, seiring berjalannya waktu. Nggih, Bapak Ibu izin untuk share screen, nggih, Bapak Ibu tentang materi pada pagi hari ini ya. Kita sekali lagi ini materi ini di kegiatan sinkronus ini adalah lebih ke review ya. Ke review materi dari materi-materi yang sudah Bapak Ibu dapatkan sesuai dengan modul-modulnya saat mengikuti MOOC. Ya, sambil kita Bapak Ibu ingat kembali gitu nggih, memori atau teori pemahaman tentang wawasan kebangsaan ya. Jadi untuk apa namanya ending atau tujuan dari agenda 1 ya itu adalah Bapak Ibu punya bekal pemahaman yang cukup tentang sikap perilaku bela negara. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke. Sudah. Ini Bapak Ibu nggih biodata singkat gitu nggih, nama, kemudian alamat, nomor HP gitu nggih, dan rumah saya di Cikal gitu nggih, RT 5 RW 7 Tuntang Kabupaten Semarang. Kemudian Bapak Ibu untuk kantor Balai Keagamaan Semarang ya, atau kampus Balai Keagamaan Semarang ini ada di Jalan Temugiring Banyumanik Semarang ya. Nanti Bapak Ibu juga akan ada agenda klasikal yaitu bertemu secara tatap muka nggih, di Balai Diklat Keagamaan Semarang di eh, hari ke-63, 64, dan 65. Nah, Bapak Ibu ini adalah konsep keseluruhan pembelajaran pelatihan dasar dan pelatihan ini juga wajib ya diikuti oleh seluruh atau calon pegawai negeri sipil. Nah, kita banyak tanya jawab saja Bapak Ibu ya. Kita review materi. Nah, Bapak Ibu masih ingat di saat mengikuti MOC, mendownload modul tadi di agenda 1 ada 3 modul gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini agenda 1 ya keberadaan kita saat ini. Kita nanti ada 2 kali sinkronus Zoom meeting di agenda 1. Tadi endingnya adalah Bapak Ibu memiliki pembekalan pemahaman yang cukup tentang sikap perilaku bela negara. Nah, kalau di agenda 2 ini apa Bapak Ibu isinya? Ayo bisa diingat-ingat lagi modul-modul yang sudah di-download di agenda 2. Ada apa di sana Bapak Ibu? Di agenda 2? Halo? Tentang apa ini agenda 2? Ayo kita review kembali. Tentang nilai-nilai dasar PNS. Ya, nilai-nilai dasar PNS itu apa sekarang? Core value apa? Akhlak. Berakhlak.
Iya, berakhlak. Berakhlak. Kepanjangannya apa, Bapak Ibu? Nah, ini harus hafal ini, Bapak Ibu ya. Berakhlak kepanjangannya apa? Yang pertama, Orientasi pelayanan. ya, berorientasi pelayanan. Kemudian, A-nya, Akuntabel. ya, Akuntabel. Kompeten. A-nya, betul, kompeten, 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 H-nya, harmonis, Harmonis. is, L-nya, loyal, 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 A-nya, Adaptif. adaptif, dan Dan kolaboratif. Kolaboratif. Jadi Bapak Ibu nilai-nilai dasar PNS itu nanti yang harus Bapak Ibu implementasikan, aplikasikan di setiap kegiatan ya. Kalau selama menjadi peserta latsar ya setiap rancangan aktualisasi, setiap kegiatan, setiap tahapan. Namun nanti Bapak Ibu tidak hanya berhenti hanya sebagai peserta latsar, tapi nanti saat Bapak Ibu berprofesi selama menjadi pegawai negeri sipil. Ya, nilai-nilai core value, nilai-nilai dasar berakhlak ini bisa terus diaplikasikan, bisa terus diimplementasikan. Nah, ini kemudian yang agenda 3, Bapak Ibu, ada yang masih ingat ada apa saja di sana, nilai-nilai apa saja yang ada di sana, Bapak Ibu? Ya, agenda 3, kita ulang, kita review sebentar. Kita ingat-ingat lagi modul-modul yang sudah dipelajari saat Bapak Ibu mengikuti MOOC. Ada apa di agenda 3? Halo? Smart ASN dan Smart manajemen ASN. ASN. Ya, kedudukan dan peran ASN atau PNS ya. Di sana ada manajemen ASN dan smart ASN. ASN. Ya, itu nanti juga nilai-nilai yang harus diimplementasikan selama Bapak Ibu eh, melakukan atau mengerjakan tugas sehari-hari nggih, sesuai dengan jabatan masing-masing. Nah, Bapak Ibu untuk yang agenda 4 ya, agenda 4 itu adalah habituasi ya, Bapak Ibu melakukan aktualisasi pembiasaan diri di tempat kerja. Apa nanti yang akan dibiasakan yaitu nanti penyelesaian masalah ya, nanti akan ada atau rancangan aktualisasi yang telah disusun. Nah, Bapak Ibu di pembekalan agenda 1, 2, 3, kemudian nilai-nilai yang harus nanti Bapak Ibu implementasikan, ya ini wajib bagi setiap calon pegawai negeri sipil. Nilai-nilai dari ketiga agenda ini nanti, baik di agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 ini nanti diinternalisasikan, diterapkan, dan diaktualisasikan saat habituasi. Namun harapannya tidak hanya saat Bapak Ibu sebagai peserta latsar. Harapannya nanti selama Bapak Ibu menjadi pegawai negeri sipil. Nah, karena apa? Bapak Ibu nanti adalah menjadi aparatur sipil negara, pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik. Bapak Ibu adalah pelayan masyarakat sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan jabatan masing-masing. Dan yang ketiga, Bapak Ibu punya fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Jadi ketiga fungsi ini harus Bapak Ibu tanamkan gitu ya di dalam hati Bapak Ibu. Oh, saya itu sebagai pelayan masyarakat, saya harus punya nilai, punya bermoral baik, punya etika yang baik, punya integritas, punya profesionalitas. Nah, ini secara singkat Bapak Ibu deskripsi mata pelatihan di agenda 1 itu yang terdiri dari 3 mata pelatihan, ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bernegara ya. Jadi diberikan untuk membekali peserta dengan kemampuan memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara. Nah, nilai-nilai bela negara ini nantilah yang wajib yang harus Bapak Ibu implementasikan berupa tindakan atau aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara. Nah, dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan ini sehat jasmani dan mental, Bapak Ibu sebagai calon pegawai negeri sipil, sebagai pegawai negeri sipil nantinya harus memiliki kesehatan jasmani dan mental untuk apa? Untuk menghadapi isu-isu kontemporer. Ya, untuk menghadapi permasalahan yang muncul selama Bapak Ibu
bertugas selama Bapak Ibu menjalani tupoksi, tugas pokok dan fungsi sesuai jabatan masing-masing di tempat tugas ya. Jadi itu inti mengapa Bapak Ibu harus memiliki, harus mempunyai di memiliki pembekalan yang cukup, pemahaman yang cukup tentang wawasan kebangsaan, tentang nilai-nilai bela negara, tentang analisis isu kontemporer, dan juga kesiapsiagaan bela negara. Karena ketiga hal ini saling terkait, Bapak Ibu, dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pegawai negeri sipil profesional pelayan masyarakat melalui pembelajaran yang menitik beratkan pada praktek. Nah, ini juga sama tujuan pembelajarannya. Sekali lagi, agenda 1 ini adalah endingnya menunjukkan sikap perilaku bela negara. Ya, sekali lagi sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Nah, nanti Bapak Ibu akan jadi abdi negara ya untuk melayani. Nah, ini Bapak Ibu kita review kembali ya di agenda 1. Sekali lagi agenda 1 tujuannya apa Bapak Ibu? Endingnya apa? SPBN apa kepanjangannya? Halo? Iya, kita banyak tanya jawab saja ini. Nah, ending dari agenda 1 tadi apa Bapak Ibu? Bapak Ibu punya pemahaman, pembekalan yang cukup tentang apa SPBN? Sikap perilaku bela negara. Ya, tentang sikap perilaku bela negara. Apakah saat Bapak Ibu hanya menjadi peserta Latsar harus punya sikap perilaku bela negara? Halo? Tidak. Tidak hanya saat Bapak Ibu menjadi peserta, tapi nanti selama Bapak Ibu berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Itu yang harus Bapak Ibu tanamkan dalam hati. Nah, kemudian ini Bapak Ibunya modul-modul yang sudah Bapak Ibu download, sudah Bapak Ibu baca, sudah Bapak Ibu pahami. Ya, kita ingat lagi modul yang pertama tentang apa Bapak Ibu? Tentang apa modul yang pertama? Wawasan kebangsaan. Iya, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kalau boleh saya tanya, untuk mengingatkan kembali, kita review. Ada berapa nilai-nilai bela negara, Bapak Ibu? Ada berapa? Ada berapa, Bapak Ibu, nilai-nilai bela negara? Ada yang masih ingat? Ada 4, Bu. 4 apa 5? 5. 6, ya betul ya, ada 5. Jadi ada 5 nilai-nilai bela negara yang nanti nilai-nilai bela negara ini masing-masing punya indikator nilai yang harus Bapak Ibu implementasikan berupa tindakan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, kemudian di modul 2 ya ingatkan lagi adalah analisis isu kontemporer ya. Di analisis kontemporer ini kan Bapak Ibu melihat isu-isu yang muncul di negara kita ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti apa implementasinya, aplikasinya seperti apa? Nanti Bapak Ibu harus mencari, menggali isu-isu yang muncul di tempat tugas. Ya, pastikan untuk penyelesaian isu atau masalah ini juga harus sesuai dengan jabatan masing-masing. Nah, kemudian di modul yang ketiga seperti kita ketahui bersama, ini adalah kesiapsiagaan bela negara. Jadi Bapak Ibu harus punya kesehatan jasmani dan mental yang cukup baik ya untuk menghadapi kondisi situasi permasalahan yang muncul selama Bapak Ibu menjalankan tugas fungsi dan pokok sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan jabatan masing-masing. Nah, ini adalah rangkuman Bapak Ibu atau sintesis dari agenda 1 ya, sikap perilaku bela negara. Di modul yang pertama kita ketahui tentang WASBANG, wawasan kebangsaan, ada sejarah pengertiannya, kemudian ada 4 pilar ya, 4 pilar bangsaan. Nah, ini ada 4 pilar yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian juga Bapak Ibu nanti ada pengetahuan terkait lambang negara, bendera, bahasa, laku kebangsaan, ya. Dan juga tentang sistem negara kesatuan Republik Indonesia, landasan negara, ya, kemudian bentuk dan sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Bapak Ibu perlu kita ingat kembali bahwa di modul 2, apa modul 2 Bapak Ibu? Biar hafal ini ya. Apa modul 2 isinya?
Halo, cek sound. Analisis isu Analisis kontemporer. isu Ya, kontemporer. analisis isu kontemporer ya. Ada apa saja di analisis isu kontemporer? Ada eh, isu-isu ya yang selalu muncul ini yang tiap hari kita temukan di medsos, di berita itu ya. Ada korupsi ya, setiap hari ada OTT, operasi tangkap tangan, kemudian narkoba di berbagai kalangan ya. Kemudian ada juga perubahan lingkungan strategis ya, modul 2. Dan juga nanti ada teknik analisis isu, Bapak Ibu ya. Ada isu kritikal, teknik tapisan isu, dan juga teknik analisis isu. Nah, ini adalah teori besarnya, kemudian nanti Bapak Ibu aplikasinya di mana? Nanti Bapak Ibu implementasi aplikasi dari modul 2 dari mata pelatihan kedua analisis isu kontemporer adalah nanti Bapak Ibu mencari isu atau permasalahan 5 permasalahan yang ada di tempat kerja. Dan nanti Bapak Ibu saat mengerjakan itu nanti menjadi tugas individu, nanti juga akan melakukan teknik tapisan isu dan menganalisis isu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini secara umum untuk di modul 3 kesiapsiagaan bela negara. Nah, ini ada kesiapsiagaan dan kesehatan jasmani dan mental. Bapak Ibu sebagai PNS sekali lagi harus punya etika dan moral yang baik. Karena Bapak Ibu, itu PNS ya di tengah-tengah masyarakat itu kan mesti hangat dibicarakan. Nah, dan juga ini Bapak Ibu mengimplementasikan kearifan lokal. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, nanti Bapak Ibu akan ada saat klasikal datang ke kampus Pendidikan Keagamaan Semarang, Bapak Ibu nanti akan ada aktivitas fisik berupa baris berbaris dan juga nanti ada tata upacara sipil dan juga ada keprotokolan. Itu Bapak Ibu secara umum rangkuman atau sintesis materi 3 mata pelatihan di agenda 1. Kemudian tujuan pembelajaran modul 1 atau di mata pelatihan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama apa? Pemahaman memantapkan wawasan kebangsaan. Ya, menumbuh kembangkan kesadaran bela negara dan mengimplementasikan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita review kembali, Bapak Ibu, kita ingat kembali tentang wawasan Nusantara. Ya, wawasan itu adalah cara bangsa, ya, karena eh, wawasan Nusantara ini, konsep wawasan Nusantara ini melahirkan yang namanya wawasan kebangsaan. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang sikap bangsa mengenai jati diri, lingkungan geografi, sumber daya, segala potensi fisik dan non fisik ya yang terkandung dan lahir dari interaksi. Jadi ini sebagai kekuatan dan lingkungan strategis nasional ya. Nah, terwujud dalam 8 gatra atau disebut dengan Astagatra. Nah, ada demografi ya. Kita nanti akan menghadapi bonus demografi di tahun berapa Bapak Ibu? Ada bonus demografi? 2045 apa ya? 2045. Ini juga Bapak Ibu harus berperan mempersiapkan ya generasi emas saat bonus demografi sebagai guru, sebagai penghulu, sebagai penyuluh, sebagai dosen ya. Ini Bapak Ibu punya peran ya sesuai jabatan masing-masing untuk agar bonus demokrasi itu menjadi generasi emas gitu ya, tidak hanya sekedar bonus demokrasi yang tanpa ada peran penting ya. Apalagi saat ini Bapak Ibu kita ketahui kita itu berada di era disruptif Bapak Ibu. Apa itu era disruptif? Ada yang tahu? Era apa sebenarnya? Kita tuh di zaman atau di era yang apa disruptif itu? Regulasi apapun itu selalu berganti-ganti. Apa itu Bapak Ibu era disruptif itu? Ada yang tahu? Boleh googling dulu boleh. Apa Bapak Ibu era disruptif? Gimana banyak perubahan? Perubahan Banyak besar, perubahan yang besar dan perubahan cepat. besar, inovasi dan Terjadi teknologi. dengan sangat cepat, apalagi teknologi, ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Ya Bapak Ibu harus selalu adaptif dengan perubahan. Ya, tidak harus galau, tidak harus menjadi sesuatu yang
meresahkan ya, tapi Bapak Ibu harus selalu adaptif ya. Jadi itulah memang era kita sekarang. Nah, kemudian tadi dari wawasan Nusantara ini lahirlah wawasan kebangsaan sama. Wawasan itu adalah cara pandang Bapak Ibu ya. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa, kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber kita punya 4 pilar Bapak Ibu ya. Ada Pancasila, UUD 45, NKRI Bhinneka dan Tunggal. Bhinneka Tunggal Ika ya. Saya ingatkan kita ada 4 pilar ya, guna memecahkan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara ya. Tujuan negara ini apa? Mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera. Mungkin saat ini masih berproses ya Bapak Ibu, jika kita lihat polemik yang ada di negara kita ya. Justru contoh misalkan kita di apa namanya eh di lingkup pegawai negeri sipil ya, kita terkena adanya imbas efisiensi anggaran. Nah, itu adalah semua berproses ya. Kita tetap doakan gitu ya, kita tetap semoga tujuan dari mencapai masyarakat aman, adil, makmur dan sejahtera ini segera terwujud, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu adalah 4 pilar kebangsaan Indonesia ya, dalam konsensus kebangsaan. Jadi ada Pancasila ya, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu adalah tadi konsensi dasar dengan 4 pilar kebangsaan tadi nggih. Di sini misalkan Pancasila. Pancasila itu ada berapa sila Bapak Ibu? Ada 5 ya, 5 sila dan masing-masing di Pancasila ini punya esensi nilai. Sila pertama itu ya, tentang nilai religius, sila kedua kekeluargaan, sila ketiga keselarasan, kerakyatan, dan sila kelima adalah tentang keadilan. Sama juga untuk Undang-Undang Dasar 1945, ini juga ada nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat ya, Bapak Ibu, semua warga negara wajib mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian semua warga negara wajib ikut dalam pembelaan negara. Ini adalah kesamaan derajat yang ada di dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar. Dan juga nilai ketaatan hukum, Bapak Ibu. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika, Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal inilah semboyan ya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, ini ada nilai kepedulian, toleransi, nilai keadilan dan juga nilai gotong royong. Kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesatuan wilayah, kesatuan rakyat dan kemandirian. Nah, ini Bapak Ibu secara singkat ya bendera. Bendera kita apa Bapak Ibu? Bendera merah putih. Bahasa kita apa? Bahasa Indonesia. Apa lambang negara Indonesia? Garuda Pancasila. Garuda Garuda Pancasila. Pancasila. Lagu kebangsaannya apa? Lagu Indonesia Raya. Raya. Yang tadi setiap hari nanti Bapak Ibu saat kegiatan sinkronus itu akan diperdengarkan lagu Indonesia. Jadi sama juga kita setiap itu nggih, itu juga ada memperdengarkan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Ya. Jadi ini harus kita ingat kembali sejarah, cara pandang atau wawasan kebangsaan. Kemudian, nah ini Bapak Ibu kita masuk ke nilai-nilai bela negara. Di awal tadi sudah saya spill gitu ya, sudah saya sampaikan ada 5 nilai Bapak Ibu. Nilai apa saja kelima nilai bela negara? Cinta tanah air. Ada pertama betul cinta tanah air, yang kedua berbangsa dan Berbangsa dan ya bernegara. sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga Iya. Setia pada ya Pancasila setia sebagai pada ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat Rela berkorban untuk ya rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah Kemampuan Kemampuan bela negara. kemampuan awal bela negara. Nah, ini kita banyak tanya jawab saja ini Bapak Ibu ya.
Dari masing-masing nilai-nilai bela negara kan ada indikator nilainya Bapak Ibu ya. Jadi indikator nilai inilah nanti yang harus Bapak Ibu implementasikan, Bapak Ibu terapkan, Bapak Ibu aplikasikan di setiap aksi, di setiap tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, saya pilih dinilai yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh real kegiatannya apa ini? Yang sudah Bapak Ibu implementasikan? Hak, kewajiban, apa Bapak Ibu? Ya, terutama sebagai calon pegawai negeri sipil dulu lah Bapak Ibu. Apa ini? Hanya Mengikuti laksar, mendapat Bu. gaji. Gimana? Mendapatkan gaji? Mengikuti laksar, Bu. Kan sebelum mendapatkan gaji harus fingerprint dulu, Bu. Oh iya. Iya, jadi ya gaji itu kan hak, kewajibannya juga Bapak Ibu harus menjalankan tugas, ya harus Iya. masuk, Iya. masuk ke tempat kerja, ya harus disiplin, tepat waktu, ya baru dapat gaji. Ya. Nah Iya. ini Oh contohnya. enggak. Kemudian Tahu eh, aku tadi telat 9 menit. ini ada suara yang bocor ini nampaknya. Kemudian contoh lagi Bapak Ibu, kita tanya jawab lagi nih. Dinilai bela negara yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ini ada indikator yang kedua ini, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini? Ketuhanan yang Maha Esa, Bu. Ya, ya ketuhanan yang Maha Esa, Beragama, betul. Implementasi ya, kegiatan nyatanya apa? menganut Melakukan sholat agama dan wajib. melakukan ibadah Bagi sesuai yang dengan penganut agama kepercayaan. Islam, beribadah, sholat, penting ya, puasa. Kemudian apa lagi? Kan kan Berbakti, Pancasila Bu. itu ada 5 sila. Nah, ini baru yang sila pertama. Nanti sila yang kedua, Membantu sesama. Menafkahi istri. oh menafkahi istri. Itu di sila yang keberapa ya, Pak? Kalau istri membantu mencari nafkah, Pak. Oh, ini beda lagi ya, Pak. Oke. Oke, jadi apa namanya ada 5 sila gitu, nggih. Nanti Bapak Ibu apa ikut toleransi saya jadi ingat nih ini mungkin Bapak Ibu yang mungkin sudah berkeluarga nih berapa waktu yang lalu ya anak saya masih duduk di kelas 4 atau 5 itu kan ada implementasi nilai-nilai Pancasila sila kedua menengok orang yang sakit seperti itu nggih. Kemudian musyawarah kita bermusyawarah menentukan tujuan mau piknik nah ini semangat ini biasanya Bapak Ibu nggih. Atau mau study tour ya atau mau ini nah itu nggih Bapak Ibu itu adalah implementasi dari indikator setiap nilai-nilai bela negara ya. Banyak sekali Bapak Ibu sampai sejauh ini sebagai calon pegawai negeri sipil ya pastinya misalkan ini cinta tanah air Bapak Ibu, jiwa di indikator nilai jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Contoh yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan untuk mengimplementasikan nilai ini apa? Mencintai produk dalam Upacara negeri, bendera Bu. setiap tanggal 17. Ya, tadi upacara bendera jelas itu. Oh, itu sudah saya lakukan sejak saya SD sampai CPNS misalkan. Ya, itu Bapak Ibu sudah mengimplementasikan nilai cinta tanah air ya, jiwa patriotisme. Kemudian tadi apa mencintai produk Dalam negeri. Indonesia ya dalam negeri ya itu juga sama. Jadi ini itu Bapak Ibu contoh-contoh implementasi dari nilai-nilai bela negara. Nah, kemudian kita masuk ke mata pelajaran yang kedua itu tentang analisis isu kontemporer ya. Merupakan isu strategis ya Bapak Ibu ya atau isu kritikal karena ini nanti implementasinya adalah langsung nanti saat Bapak Ibu mengerjakan tugas individu. Ya, jadi isu strategis atau kritikal kontemporer adalah kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Nah, ini adalah tujuan Bapak Ibu membaca modul 2 saat mengikuti MOC. Dan saat di sinkronus 1 inilah, di pertemuan 1, di agenda 1 inilah nanti Bapak Ibu mencoba untuk menerapkan teori-teori dalam menganalisis isu kontemporer ke dalam
tugas-tugas individu intinya, atau nanti Bapak Ibu menggali masalah, menggali isu-isu yang muncul di tempat tugas. Namun sekali lagi penyelesaiannya nanti sesuai dengan tupoksi pada jabatan masing-masing. Di kelompok 2 tadi saya identifikasi ada jabatan guru, penghulu, penyuluh, dan dosen. Betul Bapak Ibu? Ada yang terlewat? Tidak ya, jadi ya ada 4 jabatan. Oke, jadi nanti mohon Bapak Ibu saat mencari isu, saat mencari permasalahan, nanti untuk penyelesaian eh, masalah itu nanti yang akan menjadi embrio rancangan aktualisasi. Sesuaikan dengan tupoksi di masing-masing jabatan. Nanti yang guru masalahnya juga seputar nanti Bapak Ibu bertugas sebagai seorang guru. Nah, guru kan melakukan pembelajaran yang ada perencanaan, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi di dalam kelas, ya. Kemudian dosen ya memberikan kepada mahasiswanya, penghulu, pelayan masyarakat itu nggih, menghalalkan apa Pak kalau penghulu itu Pak? Ya, ini tugas para penghulu ya. Kemudian penyuluh ya, memberikan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat. Jadi nanti mohon untuk penyelesaian masalahnya sesuaikan dengan jabatan masing-masing ya. Ini tujuannya untuk analisis kontemporer. Bapak Ibu bisa menjelaskan konsepsi perubahan tadi Linkstra atau lingkungan strategis. Bapak Ibu mampu mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer, ya nanti prakteknya nanti yang muncul di tempat tugas masing-masing. Dan juga nanti Bapak Ibu mampu menerapkan teknik analisis isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Nah, terkait teknik analisis isu, Bapak Ibu ini ada 4 langkah ya. Ya, langkah ada pra-analisis, memilah, kemudian mendalami atau menganalisis isu, dan alternatif penyelesaian. Ini ada 4 tahapan penyelesaian isu. Yang pertama adalah pra-analisis. Bapak Ibu nanti menggali 5 isu Bapak Ibu ya. Jadi nanti tugas individu. Jadi saya menjelaskan materi di analisis isu sekaligus nanti aplikasi atau implementasi yang bisa dilakukan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti mengidentifikasi 5 isu di tempat tugas masing-masing yang penyelesaiannya sesuai dengan jabatan masing-masing. Nah, apa sejatinya masalah itu Bapak Ibu? Jika Bapak Ibu ingat ya saat menempuh strata 1 ataupun strata 2 bagi yang dosen, nah itu kan sudah biasa dengan gap ya, gap atau kesenjangan. Ya. Dulu kita di bidang akademis itu ada dasolon dan dasain gitu ya, atau kesenjangan atau gap atau masalah itu muncul karena adanya kesenjangan antara kondisi yang nyata dengan kondisi yang seharusnya ya. Kondisi yang seharusnya itu yang muncul di teori, di regulasi-regulasi dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu nanti mendiskusikan isu ya di instansi tempat tugas masing-masing. Kemudian untuk isunya nanti adalah dirumuskan dengan pernyataan negatif Bapak Ibu ya. Rendahnya hasil belajar siswa pada mapel, mungkin tadi ada guru seni musik ya, contoh itu adalah suatu masalah untuk guru ya. Kemudian kurangnya pemahaman terhadap prosedur pendaftaran nikah itu mungkin bagi penghulu ya, salah satu masalah yang muncul di penyuluh mungkin kurang belum optimalnya metode kepenyuluhan yang fokus bagi para remaja ya. Kalau remaja itu diberi penyuluhan hanya ceramah itu pasti mereka akan boring, bosan gitu ya. Tapi nanti medianya dengan media interaktif berbasis digital, nah ini mungkin fokus di para remaja itu kan lebih semangat. Gitu. Misalkan contoh, kemudian untuk dosen ya nanti bisa hal-hal ya misalkan saat ini kemarin ada kurangnya pengembangan diri mahasiswa ya. Padahal saat ini kita melihat situasi yang ada itu kan mahasiswa dituntut mampu mengembangkan diri ya, tidak hanya mengikuti perkuliahan dan sebagainya, tapi juga harus ada kegiatan pengembangan diri. Kemudian
tidak adanya diskusi, mungkin diskusi bulanan. Banyak sekarang mahasiswa yang hanya bergantung pada AI. Ya, misalkan itu adalah masalah-masalah yang muncul di kalangan mahasiswa. Ini sebagai contoh, Bapak Ibu. Ya, ini nanti monggo cari, identifikasi, gali isu-isu yang muncul di tempat tugas. Penyelesaiannya nanti sesuaikan dengan jabatan masing-masing. Kemudian setelah tadi Bapak Ibu mencari 5 isu, 5 masalah, kemudian isu itu nanti dipilah atau bahasanya ditapis ya, dipilah dari 5 isu nanti menggunakan teknik APKL. Apa itu teknik APKL? Nah ini Bapak Ibu, teknik APKL adalah menilai kualitas isu, ada aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Nanti dari 5 isu dengan teknik APKL, Bapak Ibu nanti ada pemeringkatan, ada prioritas diambil 3 isu terbanyak. Nah, jadi nanti masing-masing komponen aktual, problematik, kehalayakan, dan layak ini nanti diberi scoring. Siapa yang memberikan scoring? Bapak Ibu nanti yang memunculkan isu. Scoringnya adalah 1 sampai 5. 5 itu adalah sangat. Misalkan isu A tadi, guru, misalkan tadi rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran seni musik. Oh, berarti itu aktual, sangat aktual, diberi nilai 5 atau angka 5. Kemudian problematik, jadi kalau 5 itu sangat, 4 itu aktual, 3 itu cukup aktual, 2 itu kurang aktual, 1 adalah tidak aktual. Kalau misalkan ini komponen problematiknya 3, oh berarti itu cukup problematik. Oh kok kehalayakan itu nanti kepentingan masyarakat ya. Kalau masyarakat, kalau guru kan berarti siswa, murid, atau wali murid ya nanti. Oh berarti ini layak ini ya, apa penting karena menyangkut murid, kemudian wali murid, ya itu kan stakeholder ya. Nah, misalkan nanti untuk dosen, ya, mahasiswa, untuk penghulu ya masyarakat pada umumnya, penyuluh juga masyarakat pada umumnya. Nah, kemudian layak 4 ya, berarti layak 5 itu sangat. Sehingga isu tentang kurangnya pemahaman terhadap prosedur pendaftaran nikah. Ini jumlahnya 16. Ya, nanti 5 isu ini nanti diberi scoring sesuai dengan komponen APKL. Prioritas perankingan 1 sampai 3 yang tertinggi ini nanti ditapis lagi, ditentukan prioritasnya lagi dengan yang namanya teknik USG atau urgency, seriousness, dan growth. Ya, sama nanti Bapak Ibu, isu yang pertama, kedua, yang ketiga dengan komponen USG diberikan scoring 1 sampai 5. Nah, dari jumlah teratas atau paling prioritas atau yang menjadi ranking 1 inilah nanti yang akan menjadi core isu atau isu paling aktual yang harus segera dicarikan solusi atau permasalahannya. Pastikan nanti untuk solusi atau permasalahannya itu adalah sebuah ide kreatif, gagasan kreatif yang nanti menjadi embrio rancangan aktualisasi. Nah, kemudian jika tadi sudah menemukan core isu dari 5 isu, dipilih menjadi 3 dengan APKL. Dari 3 isu dengan teknik USG dipilih menjadi 1 isu yang paling aktual, paling penting, paling krusial. Ya. Kemudian isu yang paling krusial nanti dianalisis. Ini ada beberapa pisau analisis, ada mind mapping, fishbone, SWOT, SWOT, pohon masalah misalkan ya. Nah, kemudian untuk di Latsar ini guys kita menggunakan cukup analisis sebab akibat Bapak Ibu yaitu fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Ini diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa ya dari Jepang. Nah, ini nanti Bapak Ibu adalah analisis sebab akibat. Misalkan ini nanti eh, kurangnya hasil belajar. Kalau hasil belajar itu kan banyak nilai-nilai yang belum mencapai KKTP ya, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran misalkan. Masih banyak nilai. Tadi kan saya contohkan guru seni musik ya, karena kebetulan ada guru seni musik. Nilai-nilai di seni musik itu banyak yang masih remedi ya, sehingga belum
masih KTP-nya itu belum masih di kriteria ketentuan tuntasan minimal sesuai dengan tujuan pembelajaran, ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, kemudian Bapak Ibu analisis sebab akibatnya. Misalkan tadi untuk yang penghulu, mengapa kok informasi pendaftaran nikah itu masih kurang, masyarakat belum banyak? Oh, karena memang infonya itu hanya ditempel di KUA, belum disebarkan di dunia digital secara online misalkan. Ya, jadi ini nanti penyebab-penyebabnya ini nanti ada material, metode, dan milieu atau lingkungannya. Oh, berarti memang apa namanya tadi mengapa kok di kalangan dosen tadi ya, mengapa kurangnya pengembangan diri? Oh, karena misalkan mahasiswa belum tahu mengetahui potensi diri ya, dan sebagainya. Jadi nanti untuk tulang di bagian tulang ini adalah penyebab ya, penyebab-penyebab mengapa core issue itu muncul, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini nanti untuk core isunya disajikan dengan kalimat negatif tadi ya, rendahnya, kurangnya, belum, optimalnya, dan sebagainya. Kemudian nanti untuk ide gagasan, karena ide gagasan penyelesaian ini nanti menjadi embrio untuk rancangan aktualisasi, nanti disajikan dengan kalimat positif. Ini contoh ada peningkatan digitalisasi optimalisasi, tapi tidak harus semuanya digitalisasi, tidak harus optimalisasi, bisa nanti memilih kata atau diksi yang lebih menarik Bapak Ibu ya. Jadi kalau kemarin saya membimbing itu ada 5 itu semua optimalisasi. Jadi saya beri jangan hanya optimalisasi, cari diksi atau pilihan kata yang lebih menarik, gitu ya. Nah, ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu. Jadi nanti untuk ide gagasan itu nanti akan menjadi sebuah judul dalam rancangan aktualisasi. Nah, kemudian yang keempat tadi rekomendasi alternatif. Jadi rekomendasi alternatif penyelesaian isu ini yang nanti ada langkah-langkah ya. Misalkan tadi contoh untuk penyuluh tadi ya. Oh, karena tidak ada media penyuluhan ya apa yang komunikatif, berarti nanti saya ada ide kreatif nanti untuk meningkatkan media atau menciptakan media kepenyuluhan bagi apa namanya bagi remaja yang interaktif atau yang komunikatif. Nah, nanti bisa dengan video, karena ada audio visualnya, ada berbasis web, sehingga bisa diakses di gadget masing-masing remaja. Karena kan saat ini baik anak, remaja, dewasa kan semua sudah di dunia digital ya, sudah memiliki gadget ya, sudah punya HP dan sebagainya. Nah, ini nanti akan dibidik misalkan. Nah, ini Bapak Ibu, oh nanti apa ya gagasan kegiatan untuk menyusun atau membuat media penyuluhan yang komunikatif ya nanti bisa tadi dengan membuat video ya, menganalisis kasus yang ada di remaja, ada juga nanti di membuat website ya yang mudah diakses dan sebagainya, atau nanti bisa membuat di konten media sosial ya yang saat ini sangat mudah diterima, misalkan di TikTok, Instagram dan sebagainya. Itu contoh nanti dimasukkan pada tugasan kegiatan. Ya, itu kita tadi sudah mereview, kemudian juga memberikan penjelasan gitu nggih, terkait teknik analisis isu. Nah, kemudian Bapak Ibu sejauh ini masih bisa dipahami? Halo, saya cek sound dulu ini. Bisa dipahami Bapak Ibu? Yang Ibu. Bisa, Oke. Bu, Ibu. bisa. Ya, baik. Jadi itu tadi kita sudah melakukan review terkait materi-materi untuk di agenda 1 tadi Bapak Ibu. Kemudian juga nanti Bapak Ibu bagaimana implementasi atau penerapannya ya nanti Bapak Ibu saat mengerjakan tugas. Jadi setelah ini Bapak Ibu saya akan menjelaskan tugas
yaitu tugas individu dan tugas kelompok ya. Untuk tugas individu nanti sangat relate ya atau terkait dengan mata pelatihan di analisis isu kontemporer. Ya. Kemudian juga untuk tugas-tugas sudah saya upload di PLC ya. Monggo Bapak Ibu juga bisa langsung mengaksesnya, ya. Nah, kemudian untuk informasi Bapak Ibu di hari ini sesuai dengan jadwal itu kan Bapak Ibu ada kegiatan sinkronus dan asinkronus ya. Untuk kegiatan sinkronus dan asinkronus ini sudah bisa dipahami Bapak Ibu. Tadi di kelompok satu masih ada yang bingung. Perlu penjelasan Bapak Ibu untuk apa asinkronus dan apa sinkronus? Halo? Ya, perlu Boleh Bu, dijelaskan. perlu Gimana? dijelaskan. Ibu perlu Oh, dijelaskan. perlu dijelaskan ya. Jadi Bapak Ibu Oke. kalau di jadwal itu kalau yang sinkronus, sinkronus itu kita ada kegiatan tatap maya melalui Zoom meeting. Itu yang sinkronus. Nah, kalau yang asinkronus itu Bapak Ibu mengerjakan tugas, menyelesaikan penugasan-penugasan di tempat tugas. Mungkin saat ini kan Bapak Ibu sudah, misalkan yang guru kan juga sudah mengajar ini ya. Nah, Iya. Sudah mulai. ya, sudah mulai. Nah, namun nanti saat asinkronus, Bapak Ibu bisa mengajar di kelas nanti sambil mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Widya Iswara. Karena di setiap agenda, baik di agenda 1, agenda 2, agenda 3, rangkaian seluruh pembelajaran melalui Zoom meeting itu pasti ada tugas individu dan tugas kelompok, Bapak Ibu ya. Nah, nanti misalkan ini hari ini kan Bapak Ibu ada sinkronis 2 JP. Setelah ini kan kita mungkin sampai kurang lebih jam 11 gitu nggih, 2 JP. Bapak Ibu kan sudah tidak ada Zoom. Nah, itu nanti bisa mengerjakan tugas individu. Nah, ini Bapak Ibu tugas individu yang tadi sudah sedikit banyak saya sampaikan ya terkait teknik analisis isu. Nah, yang pertama adalah tugas A, analisis isu di instansi masing-masing. Ya. Temukan core isu atau isu utama dengan menggunakan analisis atau teknik APKL dan USG. Ya, tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu setelah ini mencari 5 isu. Ya. Bapak Ibu di tempat tugas ini sudah berapa bulan Bapak Ibu? Hampir 2 bulan ya? Hampir 2 bulan, ya. Ya, karena kalau tidak salah per 1 Juni ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Per Juni Iya. 2020. Ini Ibu. Juni ya. Iya, Ini sehingga tanggal ya. 10. Oh, ada yang tanggal 10, ada yang nggih. Intinya kan sudah 1 bulan lebih nggih. Ya 1,5 bulan lah. Nah, monggo nanti bisa ditanyakan, bisa dikomunikasikan atau pada mungkin pegawai yang lebih dulu di sana atau yang lebih senior gitu nggih. Permasalahan-permasalahan yang muncul yang harus segera dicarikan solusinya itu apa. Ya, nanti penyelesaiannya sekali lagi ya sesuaikan dengan tupoksi pada jabatan masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu, kemudian setelah tadi ditemukan dari 5, ditapis menjadi 3, muncul core isu, nanti dilakukan analisis dengan diagram tulang ikan ya. Dan juga nanti Bapak Ibu menentukan gagasan ide penyelesaian masalahnya. Tadi saya contohkan tadi yang penyuluh ya, misalkan yang penghulu ini kekurangnya pemahaman tentang prosedur pernikahan. Sehingga nanti dibuat informasi-informasi tentang prosedur pernikahan lewat media sosial, selain banner ya, kemudian nanti juga di apa namanya di medsos di website, nah itu disampaikan jadi agar masyarakat itu prosedur pendaftaran nikah itu seperti ini. Nah, itu jadi kegiatannya nanti ya membuat konten, membuat akun dulu kalau belum punya apa belum punya akun medsosnya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, ini ide-ide kegiatannya. Kemudian untuk yang poin B itu tentukan indikator nilai-nilai bela negara di setiap ide Kata Pak gagasan Abdi sebelum Anda. tanggal 9 yang penting. Maaf, ini ada suara yang Pak Abdi bocor. kemarin Yang tadi dijadikan co-host mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu. Ya. Kemudian Bapak Ibu saya lanjutkan untuk tugas individu yang poin B.
tentukan indikator nilai-nilai bela negara di setiap ide gagasan Anda, ya. Kemudian yang C, Bapak Ibu membuat learning journal. Nah, Bapak Ibu, kemarin nggih saat overview kan sudah disampaikan nggih oleh panitia bahwa Bapak Ibu nanti kan semua tugas, semua bahan tayang terkait dengan proses pembelajaran selama pelatihan dasar kan memakai LMS Balikdiklat ya, yaitu di PLC. Bapak Ibu semua sudah masuk di PLC, Pak, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sampun. Sudah nggih, dan ya itu Sudah. nanti apa namanya di sana kan ada kewajiban Bapak Ibu membuat yang namanya jurnal mingguan. Ya. Jurnal mingguan itu kan kalau saya lihat itu kan terkait dengan aktivitas keseharian Bapak Ibu. Nah, di jurnal mingguan ini sejatinya adalah implementasi atau aplikasi dari mata pelatihan ketiga dari agenda satu yaitu kesiapsiagaan bela negara. Ya, ada kesehatan jasmani gitu ya. Selain Bapak Ibu melakukan aktivitas fisik keseharian juga dianjurkan ada untuk waktu olahraga itu ya Bapak Ibu, kemudian menjaga mental. Nah, ini juga eh, sudah diimplementasikan ya Bapak Ibu di jurnal mingguan. Nah, untuk yang poin C ini membuat learning journal ya, tapi ini untuk learning journal khusus kegiatan sinkronus maupun asinkronus. Misalkan ini tugasnya adalah tugas hari ini. Hari ini kan Bapak Ibu sinkronus ini ada Zoom meeting ya. Kesan Bapak Ibu pengalaman kognitif ya maupun akognitif itu apa? Kognitif itu apa Bapak Ibu? Kognitif itu adalah pengetahuan. Pengetahuan. Ya. Kalau afektif, apa afektif? Itu perasaan ya. Ya, dulu ada kognitif C gitu ya. Kognitif, afektif, psikomotorik itu kan adalah Sikap. keterampilan Sikap ya. apa ya? Kalau afektif adalah Keterampilan. sikap. Ya, jadi nanti lebih Bapak Ibu menceritakan pengalaman, pengetahuan maupun afektifnya ya, sikapnya ya saat mengikuti kegiatan sinkronus. Ya, seperti apa saat Zoom meeting yang pada pagi hari ini nanti bisa diceritakan. Kemudian setelah ini Bapak Ibu asinkronus mengerjakan tugas individu itu juga bisa diceritakan. Nah, kemudian nanti untuk learning journalnya adalah bentuk rekaman suara, Bapak Ibu, ya. Nanti bentuknya format MP3, oke. Kemudian maksimal 3 menit. Nah, untuk waktu pengumpulan ini nanti saya samakan untuk yang tugas kelompok yaitu di hari Kamis dini hari. Namun Bapak Ibu perlu diingat bahwa nanti kita di hari Kamis tanggal 31 Juli di waktu yang sama dengan hari ini ya eh, waktunya agak berbeda ya. Itu ada kegiatan sinkronus 2 atau kita Zoom meeting nanti agendanya adalah Bapak Ibu mempresentasikan tugas individu. Jadi yang dipresentasikan adalah di tugas A poin 1, 2, 3. Jadi Bapak Ibu harapannya setelah ini masih ada asinkronus sebanyak 7 jam pelajaran. Ya, nanti bisa Bapak Ibu fokus untuk mengerjakan tugas individu, terutama poin A, 1, 2, dan 3. Untuk format LK-nya seperti apa? Ini di bawah masih ada. Nah, ini nanti kan bentuknya PDF, nanti bisa dikonvert saja ke Word, nggih. Ini Bapak Ibu untuk format lembar kerja individu. Tadi nggak ada 5 isu, kemudian menggunakan teknik APKL, nggih, masing-masing punya scoring. Nah, di masing-masing kriteria nanti diberikan skor. Kemudian setelah ditemukan 3, nanti diidentifikasi lagi dengan USG. Nah, kemudian nanti muncul 1 isu utama ya atau core isu. Nah, barulah 1 core isu itu nanti dicari penyebabnya ya tadi analisisnya, analisis sebab akibat ya menggunakan fishbone diagram ya, sumber daya, bahan baku, metode, milieu atau lingkungannya. Nah, nanti misalkan core isunya tadi eh, rendahnya atau belum optimalnya metode kepenyuluhan
bagi remaja. Nah, nanti dituliskan di sini Bapak Ibu core isu yang muncul ya. Kemudian monggo nanti penyebab-penyebabnya. Nah, kemudian nanti untuk penyebab yang paling krusial nanti bisa Bapak Ibu beri tanda ya. Nanti boleh diberi warna yang berbeda atau diberi lingkaran bebas nanti ya. Nah, untuk penyebab-penyebab adanya core isu atau permasalahan itu muncul Bapak Ibu. Nah, kemudian gagasan atau ide penyelesaian ya. Jadi dari core isu itu nanti ada gagasan. Contoh tadi eh, pembelajaran di kelas masih konvensional, gitu ya, belum implementasikan model pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan misalkan. Jadi nanti ide gagasannya saya nanti akan mengimplementasikan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan model pembelajaran misalkan problem based learning ya, nanti ada misalkan atau gamifikasi learning ya nanti ada game-game ya seperti kuisis, Kahoot sehingga pembelajarannya itu lebih menyenangkan dan lebih interaktif ya. Jadi nanti peningkatan motivasi belajar siswa menggunakan gamification learning pada mata pelajaran apa misalkan seni budaya, SKI, atau TIK dan sebagainya ya. Ini nanti yang akan menjadi embrio dari judul rancangan AKOS. Nah, kalau mau menyusun apa tadi membuat gamifikasi learning atau untuk pembelajaran yang menyenangkan, gagasan kegiatannya apa? Yang pertama ya tentukan materi, kemudian waktunya, desain pembelajarannya atau perencanaannya kan sama nanti mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai nanti ada asesmen atau bisa dengan refleksi ya diakhiri dengan refleksi. Jadi merancang RPP-nya, kemudian menentukan materinya, kemudian eh, merancang gamification learning itu sendiri. Oh, nanti di materi apa dengan aplikasi Quizzes, di materi apa dengan aplikasi Kahoot, waktunya. Nah, itu nanti saat pelaksanaan baru nanti ada asesmen berupa refleksi. Nanti masing-masing anak ya harus melakukan refleksi bagaimana dengan konsep pembelajaran yang sudah disampaikan melalui gamifikasi learning. Misalkan ini nanti gagasan kegiatan Bapak Ibu tuliskan di bagian setelah melakukan fishbone diagram. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan penjelasan untuk tugas individu. Ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu? Sebelum saya jelaskan ke tugas kelompok, monggo jika masih ada. Oke, baik. Sambil menunggu jika ada pertanyaan, saya coba untuk menjelaskan untuk tugas kelompok. Jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu khawatir ya di PLC. Nanti kan untuk yang tugas individu ada dua, ada berupa PDF dan juga berupa MP3 ya. Karena tadi ada rekam suara kan seperti itu. Nah nanti untuk tempat uploadnya itu sudah saya setting atau kami setting untuk all tipe. Jadi semua jenis tipe file. Ya, jadi baik PDF ataupun MP3 nanti sudah kita setting jika bisa langsung diupload Bapak Ibu. Oke, baik izin share screen untuk yang tugas kelompok. Ya. Nah ini Bapak Ibu yang untuk yang tugas kelompok ada tiga, ya ada tiga tugas. Yang pertama adalah eh, membuat video visualisasi bangsa ya bisa dibaca ini Bapak Ibu intinya nanti Bapak Ibu setiap peserta di kelompok 2 angkatan 23 kan ada 10 peserta nanti masing peserta menyunting video jadi mengambil dari YouTube ya yang menggambarkan tentang Indonesia kan banyak ya ada kepulauan ya nanti monggo ambil dari video tentang Indonesia di-cut gitu ya disunting kemudian nanti diskusikan di kelompok 2 ini siapa nanti yang bertugas untuk editing video atau memerger ya menyatukan suntingan-suntingan video dari 10 orang. Nanti diedit menggunakan aplikasi, boleh dengan CapCut, boleh dengan KineMaster, VN, atau Filmora. Ya, nanti yang punya keterampilan skill ke sana,
Kemudian jangan lupa nanti Bapak Ibu di akhir itu Bapak Ibu juga buat video individu, nanti ada pernyataan atau quote. Misalkan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, nanti dibuat video dan nanti juga ditempelkan di akhir tayangan. Ya, jadi nanti masing-masing 10 peserta ini nanti punya pernyataan yang berbeda-beda. Nah, kemudian durasi video itu maksimal 5 menit ya, sehingga satu peserta diberi kesempatan mungkin setengah menit ya, dengan 5 menit itu sudah dengan pernyataan di akhir nih Bapak Ibu. Nah, monggo nanti yang bertugas tadi mengedit, kemudian nanti bisa diupload, diunggah di channel YouTube pribadi dengan publish terbatas. Nah, kemudian nanti link YouTube-nya nanti di-copy, pastekan ke Microsoft Word-nya. Ini untuk kriteria penilaian, kemudian ini Bapak Ibu ya nanti contoh lembar kerja kelompok 2 angkatan 23 anggota kelompoknya. Nah, videonya nanti copy pastekan untuk link YouTube-nya, copy pastekan di sini nggih, tapi pastikan sudah dipublish terbatas karena kemarin saya saat koreksi itu link YouTube-nya tidak bisa terbuka, minta akses ya, mungkin belum dipublish seperti itu. Kemudian itu yang pertama, yang kedua, nah untuk tugas yang pertama ini merupakan Bapak Ibu implementasi atau aplikasi dari tadi ya wawasan kebangsaan ya tentang bangsa Indonesia itu dari kepulauan, ya, ada semboyan tadi berbeda-beda tentang kitab satu jua. Nah, kemudian yang poin B dan poin C, Bapak Ibu, yang pertama adalah membuat lirik yel-yel ini skenarionya saja. Yang C adalah membuat role play atau drama pendek ya. Jadi ini nanti Bapak Ibu hanya membuat skenarionya. Nah, untuk tugas kelompok nanti disajikan, ditampilkan saat Bapak Ibu ada klasikal datang ke Balai Diklat di 3 hari terakhir, hari ke-63, 64, dan 65. Nanti Bapak Ibu kan di hari yang pertama itu ada aktivitas fisik ya, masih rangkaian di agenda 1, sikap perilaku bernegara, nanti ada baris berbaris yang dipandu oleh anggota TNI Polri. Nah, di sana Bapak Ibu biasanya nanti di lapangan untuk penyemangat ya, nanti wajib menampilkan yel-yel. Ini nanti monggo untuk skenario-nya bisa dibuat sesemangat mungkin ya, yang membangkitkan semangat gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk role play-nya, untuk drama pendeknya ini menceritakan kisah sejarah kemerdekaan, mau perang gerilya, mau saat proklamasi kemerdekaan, monggo. Yang jelas menceritakan tentang kisah sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Ini juga sama yang dibuat skenarionya durasi maksimal 15 menit. Kalau untuk yel tadi maksimal 3 menit ya. Nah, kapan nanti latihannya kapan Bu? Nanti latihannya saat Bapak Ibu bertemu datang ke Balai Diklat ya. Jadi skenario-nya saat ini dibuat, yel-yelnya dan juga role play atau dramanya nanti berlatihnya ya saat Bapak Ibu berkumpul datang ke Balai Diklat Keagamaan Semarang. Kalau yel tadi biasanya di saat di lapangan, tapi kalau untuk drama itu biasanya untuk di malam ketiga, nggih. Besoknya Bapak Ibu seminar laporan aktualisasi, biasanya malam hari nanti ada kegiatan untuk menampilkan drama pendek di masing-masing kelompok. Nah, itu untuk uploadnya terakhir hari Kamis pukul 23.59, baik yang individu maupun kelompok. Namun perlu diingat untuk yang individu di hari Kamis pagi Bapak Ibu harus mempresentasikan, sehingga harapannya hari ini setelah Zoom Bapak Ibu mengerjakan tugas individu, kemudian nanti menyelesaikan tugas individu, mulai mencari isu atau masalah, mulai menapis dengan APKL USG itu nggih, selesai, harapannya selesai sampai hari ini. Besok nanti Bapak Ibu fokus untuk menyelesaikan tugas kelompok, yaitu manajemen waktu yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mengerjakan tugas-tugas. Nggih, monggo jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, Bapak Ibu silahkan terkait tugas individu maupun tugas kelompok, monggo. Izin Oke. bertanya, Bu. Oke, monggo Pak Aulia Adi. Gimana Pak?
Berarti kita hanya mengumpulkan skrip untuk tugas kelompok ya, Iya, untuk YL dan iya, drama. drama. Iya, Ya. hanya skripnya saja. Ya, nanti pelatihannya saat bertemu tatap muka di Balai Diklat, Pak. Oh gitu. Nggih. Tapi itu harus dikumpulkan di hari Kamis juga, Bu. Iya, skenarionya di hari Kamis. Karena nanti Bapak Ibu setiap sinkronus, setiap Zoom, nanti pasti akan ada tugas yang berbeda. Ya, jadi kita beri waktu karena nanti di hari Jumat Bapak Ibu sudah mulai pembelajaran agenda 2, nanti kan juga ada tugas-tugas individu maupun kelompok ya. Sehingga agenda tugas agenda 1 selesai, nanti Bapak Ibu bisa berlanjut ke materi di agenda berikutnya ya, agenda 2 dan agenda 3. Oke, monggo jika masih ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu. Halo, masih ada? Halo, halo Bu. Saya. Oke, monggo. Pak Gozi Dikri. Oke, silakan Pak. Bu, maksud saya tulisnya ada ini ada apa dokumennya MP3 itu Bu. Itu seperti apa? Ada ininya enggak? Atau hanya cuma cerita aja? Cuma cerita aja. Jadi nanti rekam suara aja. Oh Iya. gitu nggih. Iya, jadi Ada hasil contohnya enggak? Hah? Ada contohnya enggak? Maksudnya contoh yang sudah submit gitu barangkali di angkatan sebelumnya. Ini yang learning journal ya. Iya, yang oleh ya. Ya, yang learning journal hanya rekam suara, kemudian nanti yang bentuk MP3 langsung diupload di PLC saja. Ya, jadi nanti yang tugas individu ada 2 file, PDF dan yang rekam suara MP3. Yang PDF kan berarti yang poin A dan B ya, A1, 2, 3 dan B. Nanti yang C learning journal nanti bentuk filenya MP3 seperti itu. Oke, nanti bisa langsung diupload saja di. Jadi itu hanya menceritakan saja pengalaman saat mengikuti ini sesi 1 ya, sesi pertemuan pertama sinkronus dan nanti saat setelah ini Bapak Ibu mengerjakan tugas pengalamannya seperti apa nanti cukup diceritakan saja. Ya, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Mohon izin bertanya. Oh, nggih, monggo silahkan. Ini berkaitan dengan tugas analisis isu ya, yang jenengan tadi share Ya. di PowerPoint Mm-mm. yang di slide 27 tentang mengidentifikasi kategori. Ya, itu kan ada kategori 6M untuk industri Oh iya, manufaktur. iya. Itu pakainya yang mana Bu? Apakah Kita yang pakai itu pakainya atau yang yang di LK aja, yang di LK 4 aja. Man, method, material, dan milieu atau lingkungan. Sesuaikan yang ada di LK. oh gitu. Nggih, nggih, nggih. Jadi sudah berhasil membuka PLC. Tadi sempat saya upload untuk LK individu dan LK kelompok. Jadi eh, langsung nanti di LK itu kan di bawah langsung ada formatnya. Gitu. Tadi pakainya yang 4 komponen saja. Man, method, milieu, dan material. Ya itu, nggih, biar lebih jelas gitu, nggih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Monggo ada lagi Bapak Ibu? Jika tidak bisa kita akhiri. Izin Bu bertanya. Oh, oke, Mohon silakan. maaf. Ini untuk pengumpulan tempat upload tugas ya Bu. Saya lihat di PLC kan itu ada tempat Harus upload satu. tugas individu kelompok 1, Iya, tempat upload upload tugas tugas. individu kelompok 2. Iya, Itu berarti betul. kita karena kelompok 2 berarti di Kelompok yang 2. kelompok 2 ya. Iya. Oh Jadi iya. nanti tuh tempat uploadnya nanti tugas individu untuk kelompok 2. Sama nanti yang tugas kelompok ya tempat upload tugas kelompok pada kelompok 2. Gitu. Baik, Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita akhiri nih Bapak Ibu. Ya, baik, nanti setelah Zoom meeting ini Bapak Ibu bisa live, kemudian bisa segera mengerjakan tugas individu. Oke, saya juga setelah ini masih ada kelas gitu nih Bapak Ibu. Oke, baik, terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya pada hari ini. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat Bapak Ibu. Amin, amin, Amin. amin. Dan Amin. berkah Terima untuk kita kasih. semua. Iya, terima kasih. Oke, baik, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Ibu. wabarakatuh. Oke, sami-sami. Izin live Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizka. Oke, Ini sambil rapat. Mbak Fitri.
terima kasih. Ya, izin live ya, Mbak. Ayu yuk. Bisa nom. Bu Rizka. Hah? Iya. Pak Handi, suara saya tuh dengar nggak? Ya, terdengar Bu Ana. Siap. Maaf ya terlambat. Gara-gara kasihkan syuting. Tidak apa-apa. Ini pause ya, N ya. Iya. Apa namanya? Izin live dulu ya, izin saya melanjutkan.